Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, sumber hikmat, pertolongan, dan berkat, kami bersyukur pada saat ini Kau telah berikan kekuatan kesehatan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah ibadah kami pada saat ini, supaya melalui ibadah ini iman kami semakin dikuatkan dan kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, marilah kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan menyatakan litani panggilan beribadah demikian. Kepada umatnya yang sedang bergumul berat dalam hidupnya, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Marilah bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Saudaraku, marilah kita khususkan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan demikian. Siapakah yang menjadi sumber kekuatan yang membebaskan, memerdekakan dan menyelamatkanmu? Pertolonganku adalah Tuhan, yang menjadikan alam surgawi dan alam semesta dengan segala isinya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Marilah bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 292, bait pertama dan bait yang kedua, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengingat kembali akan hukum kasih yang Tuhan berikan bagi kita, yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, demikianlah hukum kasih dari Tuhan, dan dalam kemurahan Tuhan, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa melukai Tuhan dan juga sesama. Marilah kita menaruh harap atas pengampunan anugerah Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saat ini, persilakan saudara-saudara untuk bersama-sama berdoa, menyesali segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Allah berkenan untuk melimpahkan kasih anugerah Allah bagi kami, membersihkan dan menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon pengampunan. Amin. Saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita mengungkapkan penyesalan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 25, bait pertama dan yang kedua, Ya Allahku di cahayamu. Saudaraku, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam Efesus 2, ayat 4 sampai dengan 5 demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita muji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 424, bait pertama dan bait yang kedua, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baru.
sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudaraku, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, sumber hikmat dan pertolongan kami bersyukur pada saat ini Kau beri waktu bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama semakin menguatkan iman kami dan mengingatkan kami akan panggilan kami untuk boleh saling berbagi di dalam kasih Kristus. Dan bila firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama semakin menolong kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami membuka hati dan pikiran kami bagi setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama diambilkan dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21 demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini khotbah diberi judul "Diberi untuk Memberi". Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saudara diminta untuk memilih mana yang akan saudara pilih, memberi atau menerima, melayani atau dilayani, kebanyakan orang akan memilih menerima atau dilayani. Mengapa? Ya karena banyak orang berpikir bahwa menerima dan dilayani itu lebih enak, lebih menguntungkan, lebih terhormat dan menyenangkan. Sedangkan memberi dan melayani itu dianggap
sesuatu hal yang tidak menyenangkan, dirasa merugikan, butuh pengorbanan dan tidak terhormat. Tetapi apakah memang benar demikian? Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, jika kita mendidik anak-anak kita dengan memanjakannya terus dari kecil, semua yang dimintanya kita turuti dan dilayani terus. Tetapi tidak pernah dibimbing atau diajari untuk memberi. Kira-kira nantinya anak-anak kita itu akan mempunyai karakter yang seperti apa? Padahal karakter itu tumbuh seiring dengan budaya atau kebiasaan yang sering mereka rasakan. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka alami atau lakukan. Oleh karena itu, kita perlu mengubah paradigma atau sudut pandang kita tentang hal memberi dan melayani. Bahwa memberi dan melayani itu adalah sesuatu hal yang indah, menyenangkan, terhormat, dan juga menguntungkan. Demikian pula kita diingatkan bahwa panggilan kita sebagai orang percaya adalah memberi dan melayani, karena kita ini terlebih dahulu telah menerima dan merasakan kasih anugerah Allah. Melalui karya Tuhan Yesus, kita telah menerima jaminan hidup, tidak hanya di dunia ini saja, tetapi juga di keabadian. Dan jika kita menghayati dan merasakannya dengan sungguh-sungguh, hal ini akan mengubahkan hidup kita untuk senang dalam hal memberi atau berbagi, melayani, dan semakin peduli dengan sesama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop kita saat ini, diceritakan bahwa setelah Tuhan Yesus mendengar kabar tentang kematian Yohanes Pembaptis, ia menyingkir dengan naik perahu ke tempat yang sunyi. Namun ketika mendarat, dijumpainya orang banyak dalam jumlah yang besar. Ternyata mereka mengikuti Tuhan Yesus Kristus dengan melalui jalan darat. Mereka berharap Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tetapi melihat orang banyak yang jumlahnya kira-kira 5.000 orang laki-laki, itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak, yang sampai menjelang malam mereka belum makan. Maka tergeraklah hati para murid yang peduli dengan kondisi mereka. Akan tetapi karena keterbatasan, mereka meminta Yesus supaya menyuruh orang banyak itu untuk pergi mencari makan. Tetapi yang menarik di sini justru Tuhan Yesus menyuruh para murid supaya merekalah yang memberi makan orang banyak itu. Di ayat 16 dicatat demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Perintah Yesus ini mengajak para murid untuk mencari solusi dalam mewujudkan kepedulian dan belas kasih kepada orang banyak, dan supaya jangan mudah menyerah dengan keadaan atau keterbatasan. Hal ini jelas menjadi sumber kebingungan bagi para murid pada waktu itu, karena pada mereka hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan bagaimana dapat cukup untuk dimakan oleh 5.000 orang lebih. Masalah memberi memang seringkali terkendala dengan modal atau apa yang kita miliki untuk diberikan kepada orang lain. Seringkali kita mendengar alasan, nanti saja kalau aku sudah kaya baru
aku memberi. Ada juga yang berkata, untuk diri sendiri saja tidak cukup, apalagi untuk memberi orang lain. Saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk memberi, tidak menunggu kita cukup atau kaya terlebih dahulu, tetapi dimulai dari keinginan, tekad, atau hati untuk memberi. Hal ini akan menuntun kita untuk memberi dari apa yang ada, bukan dari apa yang tidak ada pada kita. Dan selanjutnya, belajarlah dari cerita dalam perikop kita tadi, yaitu para murid kemudian menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus menerimanya, mengucap berkat, dan memecah-mecahkan roti itu, dan menyuruh para murid untuk membagi-bagikannya kepada orang banyak. Di tangan Yesus itu cukup, semua orang banyak itu dapat makan dengan kenyang, bahkan sisanya 12 bakul penuh. Saudaraku, ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam hal memberi itu jangan tergantung dari banyak atau sedikitnya roti dan ikan yang kita miliki, tetapi mulailah dari hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang lebih ini, kita semua diajak untuk membiasakan diri dalam hal memberi. Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberikan anugerah keselamatan, berkat dan pelindungan dalam kehidupan kita. Dan kita telah merasakan dan juga mengalami kasih Allah itu, bahkan juga pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita yang selalu baru dan yang tak pernah berhenti. Dengan membiasakan diri untuk selalu merasakan kasih anugerah Allah dalam perjumpaan setiap hari, itulah yang akan membentuk karakter kita menjadi seperti karakter Yesus yang senang dalam hal memberi dan juga melayani. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui disiplin rohani kita, supaya kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasih dan paradigma kita pun diubahkan, bahwa memberi dan melayani itu adalah panggilan bagi kita semua, dan hal itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan dan merupakan suatu kehormatan. Marilah kita bersama-sama berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Nanti akan kita akhiri dengan menyatakan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita seturut dengan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya.
semua dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh dengan kasih, yang telah melimpahkan berkat dan senantiasa memelihara kehidupan kami, selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang boleh kami rasakan dan alami di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur pada saat ini Kau juga terus mengingatkan bagi kami untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasih, untuk memiliki hati yang mau untuk memberi dengan penuh cinta kasih. Tuhan juga mampukan kami untuk semakin menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Hati kami penuh belas kasihan ketika kami melihat keterpurukan dan juga pergumulan saudara-saudara kami yang berat, bagi saudara-saudara kami yang sedang kesusahan dan menderita. Bila Engkau yang mengetuk hati kami, supaya kami boleh memiliki hati untuk memberikan pertolongan dan bantuan kepada saudara-saudara kami. Demikian pula ketika kami melihat dan merasakan akan kasih Kristus yang begitu besar dalam kehidupan kami, bila itu yang semakin mendorong dan memotivasi kami untuk kami pun dipanggil untuk saling berbagi cinta kasih dengan sesama. Oleh karena itu Tuhan, kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih terbeban berat dalam kehidupannya karena berbagai macam permasalahan, pergumulan kehidupan, bahkan sakit penyakit yang harus mereka derita dan alami. Kiranya Allah berkenan untuk mengutus kami semua untuk boleh meringankan beban kehidupan saudara-saudara kami. Kiranya Allah juga hadir di tengah-tengah mereka, menolong dan berikan jalan keluar bagi setiap pergumulan dan permasalahan yang mereka hadapi. Supaya biarlah damai sejahtera, kelegaan boleh mereka rasakan, dan mereka boleh senantiasa menaikkan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Bagi saudara kami yang sedang sakit maupun dalam masa-masa pemulihan kesehatan, Tuhan juga sertai, Tuhan juga berikan penghiburan, bahkan Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Demikian pula kami menyerahkan, ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami di luar sana yang masih terus bergumul dengan sakit penyakit yang dideritanya, secara khusus akibat serangan virus corona ini. Tuhan kiranya juga memberikan semangat, penghiburan, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga pada saat nanti saudara kami ini semakin banyak yang disembuhkan, dan Tuhan juga yang berkenan untuk menolong kami semua untuk dapat bersinergi bahu-membahu memerangi dan menghentikan penyebaran virus corona ini, supaya kehidupan kami bersama boleh kami lakukan dengan penuh sukacita tanpa ada rasa takut dan khawatir. Tuhan Allah Bapa Surgawi, demikian pula Engkau berkati para pejabat pemerintahan yang berwenang mengambil kebijakan-kebijakan secara khusus mengenai penanganan virus corona ini. Tuhan juga berkati dengan hikmat-Mu sehingga apapun yang diputuskan, kebijakan-kebijakan yang diambil, semuanya boleh bermanfaat dan menjadi berkat bagi kami semua. Demikian pula bagi para tim medis, tenaga kesehatan yang juga terus menangani pasien virus corona. Tuhan juga memberikan pelindungan hikmat sehingga mereka boleh mengerjakan bagian ini dengan baik. Tuhan boleh memakai mereka menjadi seorang berkat bagi saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit karena virus corona ini. Tuhan Allah Bapa Surgawi, demikian kami semua, masyarakat Indonesia boleh bahu-membahu untuk saling mendukung, saling menjaga, dan juga saling melindungi satu dengan yang lainnya, supaya kami juga tidak terkena virus corona ini. Demikian pula Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada kami semua di dalam kami menjalani kehidupan ini supaya kami semakin berkenan di hadapan Tuhan.
Bagi anak-anakmu yang masih sekolah, yang harus menyesuaikan diri dengan pembelajaran secara online, Tuhan juga berkati. Tuhan juga cukupkan apa menjadi kebutuhannya. Keluarga atau orang tua yang bekerja, yang mencari nafkah, Tuhan juga berkati supaya belum mencukupkan kebutuhan pembelajaran online bagi anak-anak mereka. Demikian pula Tuhan, Engkau yang terus memberikan hikmat kepada orang tua untuk boleh menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya, di dalam pertumbuhan imannya, di dalam kedewasaannya. Kiranya Allah yang semakin menolong dan memberkati setiap orang tua dalam mendidik, mendampingi tumbuh kembang anak-anaknya. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi para orang tua kami, para adi yuswa. Tuhan juga terus lindungi mereka, jaga mereka, berikan kekuatan kesehatan di usia yang rentan akan sakit penyakit ini. Tuhan juga kiranya terus memelihara kehidupan mereka dan berikan kekuatan kesehatan yang prima. Dan biarlah masa-masa tuanya boleh dinikmati dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Kami sebagai anak-anaknya Tuhan juga tuntun dan sertai untuk dapat mewujud nyatakan cinta kasih kami kepada setiap orang tua kami, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita dan kebahagiaan karena merasakan cinta kasih yang diberikan oleh anak-anaknya. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami menyerahkan pula kehidupan kami bergereja. Tuhan tuntun dan sertai dimanapun gereja berada dan saat ini terus bergumul untuk cara ibadah baik secara online maupun juga tatap muka. Tuhan kiranya memberkati setiap gereja yang terus mewujudkan pemeliharaan iman bagi jemaatnya. Tuhan juga tuntun dan sertai supaya apapun yang dikerjakan mendatangkan berkat bagi jemaatmu dan iman jemaatmu boleh semakin tumbuh dan berkembang ke arah kesempurnaan seperti yang Kristus kehendaki. Tuhan Allah Bapa Surgawi, inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang berkenan untuk memberkati dan apa yang menjadi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, serta anak-anakku yang terkasih, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita akan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan 2. Pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria ku beri padamu
Bapak, Ibu, dan saudaraku serta anak-anakku yang terkasih, marilah persembahan kita ini kita haturkan kepada Tuhan dari dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Bapa yang selalu mengasihi kami, selalu memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua berkat yang telah Tuhan curahkan untuk kami di setiap waktu. Pada saat ini kami bersama menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, baik persembahan mingguan, bulanan, dan persembahan mirunggan. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, untuk persembahan ini Tuhan berkati, Tuhan terima dan Tuhan sucikan, sehingga dapat menjadi kecukupan di dalam pelayanan dan kepedulian kami kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Kami memohon ampun ya Tuhan untuk kekurangan dan pelanggaran kami di dalam kami menghaturkan persembahan ini. Dan tuntun kami agar dapat menghaturkan persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan di hari-hari selanjutnya. Setelah usai ibadah ini Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami yang masih dalam situasi new normal. Tuntun dan mampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bergereja dengan pertolongan Tuhan. Demikian Tuhan, doa ungkapan syukur kami dan permohonan kami yang kami mohon di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat dan pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan melalui Kidung Jemaat nomor 425, bait yang pertama dan bait yang kedua. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahaya-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahaya-Mu. Bantuan-Mu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita semua untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasih dalam hal memberi dan melayani. Oleh karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.